Ini saya tuh kesulit, nggak tahu kenapa ini belum bisa share apa namanya, share soalnya nggak bisa ya aplikasinya. Ini soal yang sangat mudah. Oke, sebut bukannya background. Kalau kita biasanya sama-sama soal yang jika harga pulpen adalah rupiah, PO itu sama dengan berapa? R ya. Maka harga satu penghapus adalah berapa? Nah, teman-teman kalau misalkan kayak gini yang diubah yang mana? Yang cari penghapus. Ini muter diubah yang dua orang atau dua orang ini harus kita pengen cari penghapus. Kita pengen cari penghapus yang gimana? Tapi rumusnya seperti ini doang. Kan penghapus itu PG ya. Kita pengen cari PG. Ingat kalau yang kita pengen cari misalkan Ajeng pengen cari ada yang menanyakan ya. Gampang ya. Paling nanti kalau misalkan di yang soal yang nanti menyesuaikan. Kalau kalian oke, pengen siap yang selain PBK yang diganti dulu belum sampai main game itu menunjang nggak? Kalau misalkan menunjang boleh. Ini udah ini soal mungkin kan ininya belum di open ya, yang mau di sesi ini. Oh ini harusnya kalian gitu semua sih harusnya ya. Oke, silakan. PS-nya berapa nih? Untuk menjaga pengelola suatu kelas. Nah, dengan 3 PG kan PG-nya sama dengan 3 PS. Kalau mencari PS kita pindah seperti ini pindah luas. Jadi kalau pindah kotak kita pindah jika dalam kelas tersebut yang bersedia menjabat hanya 7 orang. Kalau dari bagi jadi artikel maka kan berarti ya. Oke, kita pakai notasi yang tadi ya. Berarti kalau dari ini M-nya berapa M-nya? Total orangnya ada berapa? Ada berapa lagi M-nya? Lagi ada berapa M-nya? Nah, maka di sini kita dapat M-nya. Waduh, kenapa ya? Ditambah dengan 6 PG. Oh, ya adalah saya upload ke Google Drive itu. Ya, M-nya ada 7 ya. Karena totalnya ibaratnya calonnya ada 7. Sama dengan R. Terus N-nya, N itu adalah yang mau diambil kan dari 7 orang kita mau ambil berapa? Kita mau ambil berapa sisi? N-nya berapa N-nya? Oke, mohon maaf ternyata agak susah buat share. Nanti saya ganti laptop aja. Rumusnya gimana Andi? Oh, itu kadang rumusnya harusnya teman-teman saya ngasih tips yang belajar kan belajar matematika ini untuk faktorial dibagi mau nggak mau berapa lanjut kalau tidak ada yang ditanya ya faktorial ini bisa didapat ya teman-teman semua pada hebat terus adalah berarti kita jabarin ya semoga pelaksanaan dari kelas 1 sini 7 kali 6 kali 5 bisa ngasih ini klaimnya 5 dibagi sama 4 kalau iya gitu ya mau paham kan ya ini ya mau paham itu akan singkat gini faktorial ini baru dibagi 4 faktorial nah ini soal saya jadi dibagi dulu kali 6 kali 5 jadi kita lihat jika kalau kali jangan kali 6 dulu ya kalian misalkan kalian aja 5 sama 6 kan 3 kan 30 ya udah dikali itu sama dengan 64.500 dibagi untuk 4 orang. Tapi kalau dibagi berarti pasti gini kan. Udah, ini masih level yang mudah ya. 2, 3, 4. Dibagi ke siapa nih? Semua kalian harus hati-hati ya. Dan di sini harus lebih cepat ya. Karena kan jadi kalian ternyata saya kesulitan untuk share screen rata.
Nah, sinilah. Suara saya lebih jelas nggak di sini? Lebih jelas ya? Ah, berarti teman-teman bisa sambil untuk pembahasan soalnya teman-teman bisa sambil baca filenya aja ya, karena ini untuk share screen kayaknya lagi tidak memungkinkan. Jadi ini aja, apa namanya, teman-teman sambil baca filenya lagi, buka lagi filenya. Oke. Udah dibuka semuanya filenya. Kalau misalkan pakai handphone, di minimize aja dulu zoom-nya. Yang penting teman-teman bisa baca dan ngedengerin. Oke. Now let's begin with the first conversation. Number 1. Suara audionya masuk nggak ke sana? Masuk ya? Oke. Saya ambil handphone dulu. Oke, kita sambil teman-teman sambil baca sambil dengerin ya. Kita coba dengerin nomor 1. So are you still planning to fly? Now let's begin with the first conversation. Number 1. So are you still planning to fly to Orlando for your vacation? Not the way airfares have been going up. What does the man mean? Ada yang tahu jawabannya apa? Ada yang tahu jawabannya nomor 1 apa? Dia jawab D, ada yang B, ada yang C. Kenapa beda-beda nih? Yang ya kalau teman-teman misalkan mungkin koneksinya nggak stabil, bisa dimatiin dulu, tapi jangan keenakan juga ya. Maksudnya sambil dimatiin videonya, teman-teman rebahan atau gimana, biar tetap semangat aja, biar tetap bawaannya sambil belajar gitu ya. Gitu. Saya juga sama-sama kurang tidur kok semuanya. Ya, sama-sama ngantuk juga. Oke, bentar ya. Saya cari apa namanya? Saya akan kaget karena disuruh sekali dengar aja. Ini sambil bantu. Oh ya, Alhamdulillah. Jadi memang nanti waktu tesnya kan memang cuma bisa sekali ya, nggak bisa teman-teman dengerin, nggak bisa teman-teman ulang lagi. Jadi kita coba membiasakan dulu lah. Kemarin kan minggu kemarin saya kasih waktu agak lama. Siapa tahu teman-teman masih perlu ngedengar beberapa kali, masih saya kasih kesempatan. Nah, tapi mulai dari minggu ini kita coba untuk listening cuma dengerin sekali, dan kalau mau dengerin lagi jangan diganti jawabannya ya. Kalau mau diganti boleh, tapi yang disubmit tetap jawaban yang pertama. Karena memang kalau untuk listening itu tiap orang levelnya beda-beda. Ada yang harus 2 kali, 3 kali baru dengerin, ada yang cuma sekali juga bisa masuk. Nah,
Itu tergantung daripada kepekaan telinga kita juga. Kalau misalkan kita udah terbiasa dengan bahasa Inggris, mungkin bisa lebih sedikit. Paling banyak 2 kali dengar udah bisa nangkep lah setidaknya intinya apa gitu ya. Tapi kalau kita nggak terbiasa, memang jadinya kesulitan gitu. Karena boro-boro dengar ini biasa karena nggak kebiasaan ya sulit juga gitu ya. Nah, kali ini saya bisa nggak ya kalau ini di copy terus ke sini. Nah, bisa ya. Ya, apalah. Jadi yang nomor 1 itu adalah jawabannya yang bravo. The cost of flying has increased. Nah, coba kita dengerin sekali lagi ya. The first conversation. Number 1. So are you still planning to fly to Orlando for your vacation? No. Nah, jadi dia perempuannya itu kan nanya apakah dia masih mau pergi ke Orlando. Ya, terus kata yang cowoknya dia bilang, Not the way airfares have been going up. nah, Up. You still planning to fly to Orlando for your vacation? Not the way airfares have been going up. nah the airfare has been going up. Nah, berarti ini ada airfare itu berarti biaya atau ongkosnya itu sudah naik katanya. Jadi yang paling tepat adalah yang yang B ya. The cost of flying has increased. Jadi di sini tuh ada yang kemarin sempat saya bilang yaitu phrasal verb. Ini ada go up. Nah, go itu kan pergi ya. Tapi kalau ditambahin up itu tulisan saya ada nggak? Rehan. Kalau layaran putih memang ini ada problem untuk share-nya agak susah karena ini kan laptopnya ganti ya, bukan pakai laptop saya, jadi ada ya agak beda ini. Atau enggak ini? Oh ya ini aja bisa nih, cuman agak susah. Oh bisa nih kayaknya. Gini aja kali ya. Kalau ini bisa ada tulisannya nggak? Yang pertanyaannya ini bisa masuk nggak? Bisa ya? Oke. Nah gitu, jadi yang pertama itu kan ada dia bilang go up atau going up ya, tapi dalam bentuk continuous. Itu adalah bentuk phrasal verb yang kemarin saya sempat bilang. Ada kata kerja yang ditambah dengan preposition itu maknanya jadi berubah. Go itu kan harusnya pergi, tapi up itu atas. Nah, berarti go up itu sama aja dengan naik. Kalau go down berarti turun. Nah, itu salah satu contoh phrasal verb. Jadi increase dengan go up itu sama artinya. Ya. Nah, sekarang kita dengerin lagi untuk soal yang kedua. What does the man mean? Number 2. I can't believe we have to buy 8 books for Professor McKnight's class. That's going to cost a fortune. But 4 of them are inexpensive paperbacks. What does the woman tell the man? Oke, ada yang mau jelasin nggak nomor 2? Oke, ada yang mau jelasin
Tadi dia ngomong apa aja? Pia udah ya, gimana Pia? Si cowoknya itu ngeluh karena dia harus beli 8 buku buat ya, tapi ceweknya bilang ternyata cuma 4 buku aja yang 4 buku yang murah, berarti yang satu jawabannya D karena 4 buku lagi. Ya, jadi ini jelas ya kalau ini mah nggak perlu nggak perlu kita analisis banyak macam-macam, juga udah jelas, ada dia udah jelas nyebutin for, nyebut tapi cuman beda bahasanya aja. Dia bilang yang mahal itu ya cuma 4 gitu ya, nggak semuanya. Jadi nomor 2 itu jawabannya adalah D ya. Oke, sekarang nomor 3 kita dengarkan bersama-sama. Number 3. You still planning to play golf this afternoon? I don't think so. It looks a lot like rain to me. What does the woman mean? Nomor 3 jawabannya apa? Nomor 3 A. Ya, ini juga sama ya, gampang ya. Ada yang jawabnya salah? Nomor 2, nomor 3 masih ada yang salah jawabannya. Selain A ada? Nggak ada ya, gampang ya. You still planning to play golf this afternoon? I don't think so. It looks a lot like rain to me. What does the woman mean? Sekarang kita dengerin yang audio nomor 4. Number 4. Can everyone in the class meet in the library on Friday? Everyone but Lisa. What does the man mean? Oke. Nomor 4. Ada jawaban lain selain delta? Oke. Oke, sekarang coba Neng Rika, kenapa jawabannya A? Neng Rika, kenapa jawabannya A? Kalau audionya susah bisa lewat chat ya. Ada kata meetingnya gitu. Ada kata meetingnya. Berarti yang jadi konteks adalah pertemuannya itu ya, bisa ketemu atau enggak gitu ya. Makanya yang delta itu jadi salah, karena kalau Lisa drop the class on Friday itu ya nggak apa-apa Nurhalimah. Lisa drop the class on Friday berarti kan dia nggak ikut kelas waktu hari Jumat. Nah, jadi masalah kelas itu kan nggak dibicarain. Yang dibicarain adalah pertemuannya, bisa ngumpul semua enggak gitu ya. Nah, makanya jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Nearly all of the students can meet. Semuanya bisa, hampir semuanya bisa gabung gitu ya, bisa ketemu kecuali Lisa. Gitu. Yang C udah pasti ini salah ya, udah kebalikan sama yang tadi. Kalau yang B itu enggak dibicarain tentang waktunya, harus dicoba. Gitu. Jadi kalau listening itu teman-teman usahain jangan cuma dengar apa yang kata-katanya aja gitu ya, tapi teman-teman juga sebisa mungkin tahu konteksnya juga, yang jadi inti pembicaraannya itu apa sih gitu ya, baru teman-teman bisa simpulkan yang mana jawabannya. Tuh.
Oke, sekarang kita move on ke soal nomor 5. Number 5. I went for a hike in the woods, and now my legs are all scratched up from the thorns. Maybe next time you'll wear a pair of long pants when you go hiking. What can be inferred about the man? Ini pada kompak, ini ada jawabnya B semua. Ada yang jawab selain Bravo? Nah, ada. Jadi jelas ya kalau ini. Jadi dia yang perempuan itu bilang harusnya nanti bawa pakai celana yang panjang. Nah, berarti kan si cowok itu sebelumnya dia pakai celana pendek. Nah, jadi gini Dul. Went for a hike in the woods, and now my legs are all scratched up from the Number 5. I went for a hike in the woods, and now my legs are all scratched up from the thorns. Maybe next time you'll wear a pair of long pants when you go hiking. Nah, jadi dia nyuruh pakai celana yang lebih yang panjang gitu. Ini coba nih. What can be inferred about the man? Itu abis Smiley ngomong, itu ngomong scratch up itu jadi ini ya, banyak luka-luka, lecet-lecet Pants gitu. when you go hiking. Up from the thorns. Maybe next. Number 5. I went for a hike in the woods, and now my legs are all scratched up from the thorns. Maybe next time you'll wear a pair of long pants when you go hiking. Gitu. Jadi scratch up, jadi apa, lecet-lecet kakinya. Gitu. Oke, sekarang kita langsung ke nomor selanjutnya. Ini kalau misalkan apalagi kalau benar semua ya, kalau misalkan pada banyak yang benar, mungkin saya nggak akan terlalu banyak bahas supaya kita nanti punya waktu yang lebih banyak untuk sharing-sharing lagi ya. Tapi kalau ada yang mau tanyain aja. Kayak barusan Abdul atau Rehan nanya, kenapa? Kenapa, ada masalah? Suaranya masih kurang kencang. Oh, oke. Oke, sekarang kita coba langsung ke nomor 6 ya. What can be inferred about the man? Number 6. So, Rob, what are you going to do with your free afternoon? I thought I'd pay Michelle a visit. What does Rob mean? Coba nomor 6 apa? Ada yang masih belum nangkep nomor 6? Jawabannya apa? Ada yang masih kesulitan nangkap ten. Cuma dengan ten gitu Kang. Oke. Ada lagi? Ada yang masih belum paham lagi? Oh, kita ulang ya. So, Rob, what are you going to do with your free afternoon? I thought I'd pay Michelle a visit. What are you going to do with your free afternoon? I thought I'd pay Michelle a visit. Oh, enggak. Yang tadi, yang ini dulu. Number 6. So, Rob, what are you going to do with your free afternoon? I thought I'd pay Michelle a visit. Ada yang masih belum nangkep? Nur Halimah, kedengeran nggak audionya?
Karena emang linknya dari pakai sambungan. Kalau yang tadi itu nama karena itu nggak ada syaratnya di belakangnya. Intinya dia ngomong kalau dia itu mau mengunjungi Michelle. Bentar tadi ininya teh intinya. Tasnya itu. Ya, ada mulainya lagi. Ya, silakan mulai. Biar lebih jelas ininya ya, audionya tadi itu. Bedanya kalau biasanya ya kalau AKDM itu permasalahan. Nah, kalau kombinasi kalau AKDM kalau ditanyanya itu adalah kan yang pertama sebetulnya yang pertama bedanya dari konsultasi itu kita mengajukan kombinasi udah itu kan yang gimana saya sambil masih bingung ya. Kalau ini permutasi biasanya karena adalah susunan. Kenapa dengan banyaknya susunan? Kalau ada susunan itu pasti karena susunan. Oh ya, kenapa bisa 25%? Tapi kalau gimana? Dapatnya kita. Oh iya, maksudnya gini. Iya benar. Kang, di aku nggak ada suara apapun. Ya emang belum ngomong juga. Number 6. Tadi So, tuh, Rob, what are you going to do with your free afternoon? I thought I'd pay Michelle a visit. ya dia tuh nulisnya I pay Michelle. Enggak, bukan attend. Makanya tadi saya pastiin lagi transkripnya, takutnya salah. Soalnya nggak bilang attend juga, dia cuman bilang I pay Michelle visit. Nah, gitu dia bilangnya. Gitu. Jadi dia mau mengunjungi Michelle intinya. Ini cuma apa namanya, salah satu bentuk ekspresi juga. Pay itu kan kita, cara baca itu I'd itu kan asalnya sebenarnya kan ini ya, I would. Nah, I would terus disingkat jadi I'd. Nah, gitu. Ya. Jadi itu namanya contraction kalau misalkan teman-teman mungkin yang belum tahu istilahnya, tapi intinya itu adalah penyingkatan dari I would jadi I'd. Nah, gitu. Cuman ini I'd. Gitu. Ya, jadi saya akan mengunjungi. Gimana cara orang Inggris komunikasi ngomongnya mirip-mirip, Kang? Ya memang seperti itu. Jadi selain ya kalau teman-teman mungkin belajar itu lebih sering yang I would ini tadi, yang I would. Nah, tapi kalau di kenyataannya di sehari-hari biasanya itu tuh disingkat aja, jadi I would, jadi I'd, atau misalnya I will itu disingkat jadi I'll. Jadi misalkan I will itu disingkat jadi I'll. Nah, gitu. Keturunan. Nah, gitu. Terus kalau misalkan ada yang lebih levelnya lebih tinggi lagi, ada istilahnya. Ini audio yang berisik dari mana ya? Oke. Atau kira-kira ya kira-kira aja dulu.
sambil teman-teman belajar yang benernya gimana. Gitu. Cuman memang itu nggak bisa apa nggak bisa sekaligus dijelasin semuanya juga karena yang disingkat itu juga banyak. Cuman yang umumnya kayak I will itu jadi I'll. Terus misalnya teman-teman biasanya kan pakai to be itu kan biasanya bilang he is, ya. Ini cuma bilang his gitu. Nah ini kan mirip kayak ini ya. Nah mirip kayak his. Nah we have juga jadi with. Nah jadi memang kesulitannya karena ada itu tadi, ada contraction, ada peningkatan. Terus belum lagi kalau teman-teman sebentar saya lupa istilahnya apa. Jadi itu tuh digabung kata-katanya. Kalau misalnya sebentar, contohnya apa ya? Misalnya kalau ada huruf atau ya kebanyakan sih huruf ya. Huruf yang sama, kalau bentuknya konsonan, hurufnya sama, itu biasanya langsung dibaca sekaligus. Kayak misalnya ini di pilihan jawaban yang D ya. Michelle owes him some money. Nah, kalau kita baca linking, saya lupa lagi istilahnya apa ya. Pernah lihat soal mungkin semacam itu ya, kayaknya hampir. Cuma kayaknya bukan linking sih. Link up. Nah, itu kalau kita menggabungkan tapi cuma dalam cara bacanya aja. Kayak misalkan some dan money. Some itu kan terakhirnya huruf M ya, konsonan M. Money juga awalnya M. Nah, itu bisa digabung jadi some money. Nah, gitu cara bacanya. Terus kalau konsonan ketemu sama vowel atau apa namanya tuh? Vokal. Kayak misalnya an dan apple. Ya, ini kan an terakhirnya konsonan kan ya, n. Tapi kalau ini bisa ya. Nah, ini an sama terakhirnya kan n. Nah, apple terakhirnya awalnya itu vowel huruf a. Nah, ini cara bacanya juga digabung. Jadi bukan an apple tapi an apple. Gitu. Do you have some money? I'm going to buy an apple, misalnya gitu. Jadi bisa digabung-gabung kalau misalkan konsonan ketemu sama vowel atau konsonan yang sama ending sama awal, ending dari kalimat yang satu dengan awal dari kalimat kedua. Gitu. Ya, namanya link up. Itu cara bacanya. Jadi salah satu tantangannya ya di situ. Tapi kalau kita mau belajar bahasa Inggris yang benar, yang lebih seperti aslinya, ya harus dipelajari kayak gitu. Kayak misalnya I am itu kan kita kalau baca biasa cuman I am gini aja ya. Padahal ini bisa disingkat jadi ini kan I'm a teacher misalnya. I'm a doctor. Kalaupun mau pakai ini bukan I am tapi I am a doctor. I am a student. Gitu. Tapi kalau mau disingkat I'm juga bisa. I'm gitu ya. Ini memang salah satu tantangan belajarnya yang seperti ini. Kalau kita mau belajar bahasa Inggris yang sebenarnya. Tuh, kalau di sekolah kan mungkin masih belajar paling mentok juga di grammar ya, nggak terlalu banyak tentang speaking. Tuh. Oke.
Terus atau kita bisa lihat lagi lah contohnya di sini apa lagi ya. Oh sama ini juga the. Nah the itu cara bacanya gimana sih? The itu ada yang dibacanya the atau di. Nah tergantung setelahnya itu apa gitu. Kayak biasanya sih seringnya kalau yang paling sering ya the ya, the read this ya nomor yang 8A itu he can read the sign itu bisa digabung. Kan the jadi dari cara bacanya ya bukan cara penulisannya. The read the sun. Kecuali kalau read-nya itu verb kedua ya. Kalau verb kedua kan read. Kayak huruf T gitu cara bacanya read. Bukan read. Read the sign. Nah, kayak gitu. Dan kalau misalkan vowel sama konsonan juga bisa langsung aja the sign. Nggak perlu the sign gitu, nggak boleh. Bukan nggak boleh. Jarang lah, langsung aja read the sign. Kalau kita dengarnya sekilas mungkin jadi kedengarannya design, padahal beda. Nah, balik lagi ke the. Nah, the itu kalau misalnya ketemu sama konsonan, biasanya dibacanya the. Tapi kalau ketemunya vowel, itu kadang-kadang dibacanya di. Bukan. Jadi kalau misalnya teman-teman nulis internet ya, itu lebih sering bukan kalau teman-teman mau bilang the internet bisa, tapi yang lebih sering itu adalah di internet, on the internet, kayak gitu. Jadi ini ada perbedaan ya. Jadi the itu bisa dibaca the atau di, tergantung diikuti sama apa. Kayak ini nomor 7C, moving chairs from the auditorium. Nah, kita dengar aja nanti dia ngomong apa ya. Gitu, kurang lebih gitu ya, sedikit. Kita coba lanjutin lagi. Kalau ada yang pertanyaan bisa di sela-sela itu tanya aja. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Tapi kalau ketemu bule, kita salah nada bicara, dia paham biasanya. Biasanya paham. Sama kayak kita dengar bule ngomong bahasa Indonesia, walaupun dia salah ngomongnya, tapi kita masih bisa paham. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke nomor 7 ya. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa di chat lagi. What does Rob mean? Number 7. There won't be enough chairs in the auditorium. We could always rent more. Nah, nomor 7 apa jawabannya? Oh iya, saya Rifki, Pak. Oh iya, Mas Rifki. Ngobrol sama Tony. Oh iya. Oke. Gimana? Nggak ada masalah? Berarti Ini sih Pak, tadi. deh semua ya. Di kontraknya kan. Bentar, kita dengerin. There won't be enough chairs in the auditorium. Number 7. There won't be enough chairs in the auditorium. We could always rent more. What does the man suggest? Nah, berarti yang dibicarain kan bukan auditoriumnya ya, tapi kursinya tadi, chairs-nya. Berarti nomor 7. Apa? Nomor 7 itu adalah yang D ya, 7 itu D. Nah, teman-teman kalau dengerin lagi sini ya. There won't be enough chairs in the auditorium. Nah, We could always. There won't be enough chairs in the auditorium.
In the auditorium. In the auditorium. We could There won't be enough chairs in the auditorium. In the auditorium. Nah, itu auditorium itu kan vowel ya, o dibaca dari auditorium. Nah, dibacanya bukan de tapi di. Nah, kalau teman-teman. Number 7. There won't be enough chairs in the auditorium. There won't be enough chairs in the auditorium. On the auditorium. we could always rent more. Nah, gitu. Itu yang tadi contohnya ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. What does the man suggest? Kita udah bayar mahal juga gitu. Saya pikir tadinya udah 2.200 belum ya? Belum. Dan kalau misalkan dulu tadi yang saya Number 8. anak What does that sign say? I can't quite make it out either. What does the man tell the woman? Untuk kendala di air. Coba nomor 8. Satu keruh ya Pak. Kadang kalau itu mungkin endapannya tidak dulu. Satu kadang keruh terus kita juga nggak tahu nih cara proses gimana. Terus sering habis gitu Pak. Ya karena banyakan kali. Jadi kalau kemarin kan weekend kita nggak ada pengajar nih Pak. Kan pengajar cuma weekday aja. Weekend tuh nggak ada pengajar. Terus kok zuhur air udah habis, kita nggak nyuci nggak apa kok air udah habis gitu. Orang pompa pas dinyalain kok karena saya tahu gitu ya. Oke, kita dengerin lagi ya. What does the man tell the woman? Number 8. What does that sign say? I can't quite make it out either. I can Jadi memang harus rajin I can jangan sampai nanti dibawa make it out. Jangan sampai bisa di atas. Jadi begitu tiap pagi keluarnya nih. Oh, dia orangnya juga. Kalau Nah, ini artinya berarti dia juga nggak tahu cara bacanya, nggak bisa cara bacanya. I can nah gini ya, I can quite make it out either. Nah, ini juga bentuk apa namanya, frasa verb, cuman nah ini dia kelebihannya, bukan kelebihan sih, salah satu variasi frasa verb itu objeknya bisa ditaruh di tengah-tengah verb dan preposition tadi. Nah, kayak misalnya misalkan kita ngebangunin orang, saya ngebangunin kamu, I wake up you. Nah, tapi yang lebih enak itu bisa you-nya ditaruh di tengah-tengah antara antara wake dan up. Nah, jadi bisa I wake you up. Nah, jadi ada kan lagu yang judulnya apa ya, Wake Me Up. Nah, wake me up. Jadi objeknya ditaruh di tengah-tengah antara verb dan prepositionnya. Bukan kadang-kadang either ya, tapi yang lebih tepat itu either. Either itu kalau ditaruh di terakhir itu sama kayak ibaratnya apa ya, kayak also, kayak tuh, semacam itu. Ya, gitu. Ya, either. Kalau either itu kan bisa antara satu atau dua ya, misalkan either A or B, antara A atau B. Tapi kalau titik bla 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 either ya, ini bisa ini artinya sama dengan kayak artinya tuh sama atau juga. Jadi beda ya, kalau either A or B itu berarti kita ada kemungkinan A atau kemungkinan B. Tapi kalau titik-titik either itu artinya sama kayak also atau sama kayak to. Cuman biasanya untuk sesuatu yang sifatnya
negatif gitu ya, kalimatnya kalimat yang negatif ya. Tadi kan saya nggak bisa baca, saya juga nggak bisa baca gitu kan kalau di bahasa Indonesiain gitu. Saya juga nggak terlalu bisa baca itu. Nah itu kan sebuah kesan yang negatif ya, yang nggak bisa. Nah itu makanya dia pakainya either. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai also atau to juga nggak masalah. Gitu. Tapi biasanya kalau either itu untuk yang negatif ya. Tapi kalau yang positif itu jarang. Jadi kalau yang positif ya hanya also dan to mungkin yang sering dipakai. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke nomor 9. What does the man tell the woman? Number 9. It's getting harder and harder to find affordable housing near campus. Isn't it, though? What does the woman mean? Nomor 9 apa? Ceweknya apa dong? Ceweknya ya cewek lah, nggak tahu apa itu. Emangnya apa ceweknya? Kuntilanak apa? Oh, yang nomor 9 itu dia bilangnya bukan comfortable tapi affordable. Lain lagi ya. Number 9. It's getting harder and harder to find affordable housing near campus. It's getting harder and harder. Hard is getting harder and harder. Jadi dia ini semakin sulit untuk mendapatkan. Harder and harder to find affordable housing near campus. Isn't it, though? Nah, affordable artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu artinya? Ya, affordable itu bukan, ya lebih tepatnya terjangkau sih ya. Walaupun karena terjangkau jadi kesannya murah gitu. Nah, tapi yang lebih tepat itu adalah terjangkau. Nah, terus kata si perempuannya, near campus, find affordable housing near campus. Isn't it, though? What does the woman mean? Nah, jadi kata perempuannya, emang kayak gitu ya. Nah, berarti kalau yang A itu jelas salah ya. She doesn't need to live close to campus itu salah juga. It's not easy to find ini juga ya hampir mirip sih sama yang D ya. Tapi lebih kayak apa? Dia tuh bukan menyatakan itu it's not easy to find. It's not easy, ini tidak mudah untuk ya pokoknya nomor ini karena ininya mau habis ya waktunya ya. Jadi intinya dia bilang emangnya beneran kayak gitu. Nah, jadi kalau laki-laki itu beneran nyari kayaknya masih bisa dapat yang affordable atau yang lebih murah. Nah, nomor terakhir ya. Kita dengerin. Dan masih keburu nih harusnya. Aduh, lama. Number 10. Okay. I'm going to go now. You'd better hurry. They're almost sold out of tickets for Saturday's game.
Berarti yang mana nih? They almost sold out. Nah, sold out aja yang paling itu adalah berarti kan beli sesuatu ya. Nah, terus ada kata-kata game. Berarti yang paling tepat memang yang Bravo. Jadi dia mau beli tiket ya, bukan datang ke tempat gamenya, tempat permainannya, tapi dia baru mau Number 10. beli. I'm going to go now. You'd better hurry. Nomor 9 ya, kalau nomor 10 itu Bravo. Nomor 9 Delta. Ya, gitu aja karena ini udah tinggal 30 detik lagi bakal tutup. Jadi nanti untuk prosesnya saya kirim lewat WhatsApp seperti biasa. Silakan teman-teman kerjain ya. Sampai ketemu lagi nanti di kelas berikutnya jam 10. Oke. Nanti mungkin yang sesi berikutnya saya coba cari pakai laptop yang lain supaya lebih nyaman ya teman-teman belajarnya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Sesi 1 selesai, nanti join lagi ke link yang sesi 2 ya. Yang link sesi 2. Nah, sekarang istirahat, sholat duha. Jangan lupa sholat duha dan storekan ke wali asramanya masing-masing, oke? Dan jangan lupa yang belum ngirim video makrab, kirimin ya. Awas aja kalau nggak ngirim. Ya, Kak. Oke. Sip, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.